Studi di Universitas of Rochester, Amerika Serikat, sebanyak 30% perokok mengalami kesulitan dalam pemulihan luka operasi. Zat rokok seperti nikotin ini bisa membuat pembuluh darah menjadi mengerut dan karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya perawatan luka operasi bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor merokok. Bagi kamu yang pernah menjalani operasi ini tentunya sangat paham sekali bahwa setelah operasi ada beberapa aturan yang harus kamu patuhi terkait perawatan luka operasi agar luka tersebut cepat sembuh dan tidak mengalami infeksi. Beberapa contoh aturan yang harus kamu lakukan adalah harus rutin mengganti perban luka tersebut, kemudian area luka operasi tidak boleh basah atau tidak boleh terkena air, minum obat secara teratur yang sudah diresepkan oleh dokter, dan datang pada saat jadwal kontrol kembali. Tak hanya aturan tersebut, merokok setelah operasi juga tidak boleh dilakukan karena akan berdampak buruk pada proses penyembuhan luka operasi. Pada masa penyembuhan luka tersebut akan dilalui 4 fase, yaitu fase hemostatis, kemudian ada fase inflamasi, proliferasi, dan juga remodeling. Sepanjang fase penyembuhan tersebut, baik akibat sayatan operasi maupun tidak, kebutuhan oksigen dan kelancaran darah ke tempat luka sangatlah penting. Proses ini sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk penyembuhan luka tersebut. Selain itu, rokok ini juga dapat memperlambat penyembuhan luka operasi. Rokok juga dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Bahkan menurut suatu studi di Universitas of Rochester, Amerika Serikat, sebanyak 30% perokok mengalami kesulitan dalam pemulihan luka operasi, terutama bagi mereka yang melakukan operasi kanker usus besar dan juga penyakit inflamasi usus. Temuan tersebut diperoleh setelah para peneliti melakukan studi pada 47.000 pasien operasi, di mana sampel tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yakni 30% perokok aktif, kemudian 19% adalah mantan perokok, dan sisanya tidak merokok sama sekali. Hasil dari penelitian itu didapati bahwa perokok aktif 30% memiliki resiko komplikasi sampai kematian pasca operasi dilakukan. Jika kamu seorang perokok, maka zat rokok seperti nikotin ini bisa membuat pembuluh darah menjadi mengerut, dan karbon dioksidanya ini juga akan mengurangi oksigen yang disalurkan ke tubuh. Saat pembuluh darah tersebut mengerut, maka molekul yang membawa darah ke seluruh tubuh, yaitu hemoglobin, tidak dapat membawa oksigen sebanyak-banyaknya, sehingga oksigen yang dibutuhkan oleh area yang mengalami luka menjadi tidak tercukupi. Lalu merokok setelah operasi juga dapat membuat darah menjadi kental. Dengan darah yang kental, tentu saja tidak mudah darah akan mengalir melalui pembuluh darah yang menyempit. Alhasil, luka pun akan sulit untuk sembuh. Merokok juga telah terbukti mempersulit tubuh untuk melawan infeksi pasca operasi. Padahal, sistem kekebalan tubuh yang sehat ini sangat diperlukan untuk membantu tubuh melawan penyakit dan infeksi, terutama jika kamu memiliki luka. Akibat merokok setelah operasi, sel-sel dan antibodi yang melindungi tubuh dan luka dari bakteri jahat akan menjadi lemah. Luka pun menjadi lebih mudah terinfeksi. Luka yang terinfeksi sulit untuk disembuhkan dan dapat berlangsung berminggu-minggu, bahkan bisa berlangsung sampai tahunan. Penelitian juga menunjukkan
beberapa perokok mungkin akan mengalami lebih banyak rasa sakit setelah operasi ketimbang pasien yang tidak merokok. Bahan kimia yang ada di dalam asap rokok ini dapat meningkatkan peradangan dan mempengaruhi cara tubuh menafsirkan sinyal rasa sakit. Hal ini dapat meningkatkan jumlah rasa sakit yang dialami oleh perokok yang mungkin saja bertahan lama setelah luka sembuh. Apalagi jika kamu operasinya melibatkan tulang. Dengan merokok, ini juga dapat mencegah penyembuhan tulang tersebut dan berisiko mengalami kondisi non-union. Non-union ini adalah merupakan suatu komplikasi dari patah tulang ketika tidak terjadi penyambungan tulang. Jadi merokok ini tidak hanya buruk bagi proses pemulihan setelah operasi, tapi dapat juga merusak tubuh secara keseluruhan, dan ini akan menyebabkan terjadinya berbagai macam jenis penyakit. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Stay healthy. Assalamualaikum.